Saya ingin menjelaskan tentang rancangan aplikasi monitoring perangkat IT security dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, pertama di sini ada terisi, lalu ada persyaratan program dan diagram rancangan. Di sini kita ada kebutuhan requirement analysis dan elisitasi. Di sini ada fungsional, lalu ada non fungsional gitu ya di tahap 1. Oke, lalu di sini ada analisis persyaratan dan prioritas, di mana tahap ini ada memberikan penilaian mandatory, desirable, dan inessential. Di mana mandatory itu adalah kebutuhan yang wajib ada, desirable opsional, inessential itu ya bisa dibilang tambahan ya, atau kurang penting gitu. Kita bikin analisa kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Sini MDI-nya apa aja. Lalu ada lagi TOE dan HML gitu ya. TOE itu apa? Technical, operational, dan ekonomik gitu ya. Lalu ada lagi HML itu di sini ada high, medium, low. Ya, kita muat kira-kira seperti ini. Lalu finalnya dengan melewati penyaringan MDI, TOE, dan HML. Ini ada use case diagram, di mana di sini di sebelah kiri ini ada admin, sebelah kanan ada pengguna. Oke, di sini ada spesifikasi use case di mana login ini aktornya admin dan pengguna ya, triggernya ingin mengecek status perangkat gitu ya, atau mengekspor laporan. Lalu use case kedua itu ada integrasi data perangkat. Ya, integrasi data perangkat itu di mana apa yang men-triggernya itu adalah perangkat baru, preconditionnya login, dan interface-nya. Lalu setelah connect, dia akan menampilkan statusnya gitu ya. Lalu use case selanjutnya itu ada mengelola alert, lalu di sini ada ekspor laporan, activity diagram, selanjutnya itu ada flow-nya login itu. Lalu integrasi perangkat ini, admin memastikan perangkat baru, perangkatnya apakah rusak atau tidak. Jika tidak, cek lagi interface kompatibel atau tidak gitu ya. Jika kompatibel, maka si admin mengonfigurasi perangkat, lalu mengintegrasi ke monitoring apps yang sedang kita buat ini, lalu menampilkan perangkat yang sudah terintegrasi. Lalu ada lagi di sini tampilan status health check-nya. User bisa memonitor status gitu ya. Jika belum, maka admin harus mengkonfig statusnya, health-nya, lalu mengkonfig data resource. Ketika sudah 2 step ini dilakukan, baru bisa ditampilkan. Oke, lalu ada mengelola alert itu munculnya dari sistemnya. Jika bukan hardware issue, di troubleshoot, di tuning lagi, adjust segala macam sampai statusnya health lagi selesai. Lalu di sini ada ekspor laporan. Dan user itu memilih nih range waktunya gitu ya. Lalu ditampilkan dulu, setelah ditampilkan mini export aktor ini, lalu sistem menampilkan previewnya seperti apa, lalu download. Sequence diagram. Oke, kira-kira di sini ada aktor, di sini ada UI control dan database ya. Aktor buka login, terus balik lagi menampilkan buat akun. Ini opsionnya jika belum memiliki akun ya, maka akan simpan akun, balik lagi gitu ya. Ketika sudah masuk verifikasi, mengquery data user, oke. Lihat login berhasil. Jika kredensial salah akan menampilkan pesan error. Nah, di sini ada lagi ketika admin mengintegrasikan perangkat gitu ya. Pilih menu tambah perangkat, lalu input, cek perangkat PC. Jika perangkat tidak bagus akan dikembalikan konfirmasi PC. Jika perangkat oke, nah akan lanjut ke step selanjutnya, di mana di sini ada cek interface gitu ya. Cek interface lagi dari UI itu cek interface perangkat, mengquery ke database apakah ada data interface tersebut di database. Jika tidak kompatibel, maka akan dikembalikan lagi ke user, penampilan pesan error gitu ya. Jika kompatibel akan melakukan menampilkan form config gitu ya ke user, lalu ke admin. Admin itu mengonfigurasi lalu mengintegrasi, disimpan sama database perangkat baru yang sudah terintegrasi, lalu konfirmasi, notifikasi integrasi sukses gitu ya. Nah, ketika sudah diintegrasi, nah dia akan
menampilkan perangkat di dashboard. Nah, lalu kita lanjut ke monitoring setelah udah tampil di dashboard. Request nih apa yang mau dimonitor, adakah di database, ada ditampilkan, menampilkan lalu UI-nya menampilkan health dan resource status. Lalu jika ada alert itu munculnya dari mana? Dia dari backend gitu ya, dari UI ke backend, mencatat alert baru, konfirmasi, kirim notifikasi dari sini, kirim ke aktor atau user gitu ya. Admin ini harusnya admin sih mengelola alert ini, melihat request apakah sudah terkininya gimana, seperti apa, lalu ditampilkan cek hardware issue, si aktor mencek hardware issue, konfirmasi, lalu konfirmasi hardware issue, buat laporan untuk prinsipal jika hardware issue, lalu update acknowledge-nya, request, lalu di-update di database gitu ya, status hardware issue report-nya. Jika bukan hardware issue, maka di troubleshoot dengan admin, lalu troubleshoot on progress atau selesai, request, nah di-update database statusnya seperti apa dengan nomor tiket segala macam. Jika sudah selesai, konfirmasi bukan hardware issue jangan gitu ya. Melihat perangkat, range-nya, pilih range jangka waktu, data tampilan, lalu si backend ini atau controller ke database, mengembalikan lagi, diberikan lagi datanya, menampilkan data yang dipilih gitu ya. Terus memilih menu ekspor. Setelah memilih menu ekspor, si UI meminta si controller untuk generate preview, proses kompilasi data memberi laporan. Oke, menampilkan konfirmasi download, request finalisasi filenya, entah PDF, CSV, XLS. Di sini saya hanya coba kasih sampel PDF dan XLS gitu ya. Lalu mengirim file laporan dari backend. Kelas diagram gitu ya. Di sini ada kelas diagram. Nah, di sini ada aktor. Ketika aktor ini metodenya ada login logout, username, create admin, ini khusus admin, meng-create user gitu ya. Lalu dari interface ini, untuk buat apa interface ini? Untuk melihat kompatibilitasnya si perangkat. Nah, setelah sudah di create, diintegrasi gitu ya, di sini ada proses integrasi, status segala macam. Lalu masuk ke cek statusnya, status health-nya gitu ya. Lalu kita cek di health status, apakah perangkat tersebut sehat, di koneksi, terus resource CPU, RAM, storage-nya. Lalu di sini ada alert jika sewaktu-waktu disconnected atau pemakaian CPU, RAM, storage ini overload gitu ya. Nah, oke, di sini ada desain antar mukanya, UI-nya kurang lebih. Apa yang ditampilkan di dashboard utamanya itu ada status health-nya. Ini untuk criticality di space-nya di atas 70% ya. Nah, ini untuk degraded ini status disconnected yang tadi sudah dijelaskan di sini nih ya. Disconnected atau overload. Desain inputnya itu di sini ada form login, lalu di sini jika ingin menambahkan perangkat baru, pilih perangkatnya, namanya. Nah, lalu di sini ada outputnya, tinggal pilih range-nya, tanggal mulai dan tanggal akhir. Kita mau generate reportnya seperti apa. Di sini ada button preview, di sini bisa preview dulu. Ketika sudah siap, lalu pilih export. Kira-kira penjelasannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.